Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silakan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saham Syariah, teman-teman semuanya. Apa kabar ya? Baik, pada hari ini Jumat 22 Januari 2020 ya. Kami akan mengulas 3 saham ya. Pertama BRIS ya, BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia ya. Ya, ini BRIS masih menjadi perhatian kita ya saat ini. Beberapa hari ini sebelumnya turun terus ya dari 3.770 ke 3.190 ya. 2 kali ARB tanggal 18 Januari dan 19 Januari 2021 ya. Dan namun tanggal 20 Januari BRIS mengalami kenaikan cukup tinggi ya. 14% ke 3.650 ya. Namun esok harinya yaitu tanggal 21 Januari turun kembali 4% ke 3.480. Nah, ini saham-saham ini memang pada ajut-ajutan ya sahamnya. Naik tinggi, kemudian turun tinggi, turun tajam, kemudian naik kembali. Ya, ini tentunya ini sebenarnya arahnya kemana ya untuk BRI Syariah, nanti juga ada Agro dan BPKP ya. Yang dua saham terakhir bukan syariah tapi saya bahas karena masih terkait dengan hukum perbankan ya. Di sini saya coba lihat ya untuk BRI Syariah kemarin dengan frekuensi 81.000 dan nilai volume 2,5 juta lot ya dengan nilai 913 miliar ya. Sebenarnya kalau dilihat dari
nilainya memang ya relatif ya cukup ya, volumenya 2 juta lembar saham ya, di mana di sini kelihatan dari broker summary-nya ini ya masih hampir seimbang lah antara yang buy dan sell ya. Kalaupun dilihat dari brokernya ya, kita lihat BRIS tanggal ya 4 hari ini ya masih seimbang antara yang buy dan sell ya, antara DR ini masih net buy 105.000 lembar, sedangkan PD net sell 108.000, artinya masih seimbang lah, belum ada yang distribusi maupun akumulasi ya. Untuk periode 17 Januari sampai 21 kemarin. Kalau kita lihat dari sisi teknikal seperti apa untuk BRIS ya. BRIS ini memang kelihatan kemarin ketika turun ya, sempat ke harga tadi, ke harga 3.100-an ya, 3.190, dan bahkan menyentuh mau ARB lagi di 2.970. Ini bisa recovery dan bisa rebound kembali ya. Jadi titik supportnya di 3.000 ini kuat ya, kemudian bisa rebound kembali, artinya sepanjang BRIS tidak menyentuh atau turun di bawah 3.000, maka dia akan melanjutkan potensi uptrend-nya kembali ya. Dalam video kami yang lain, BRIS sudah pernah kami bahas, di mana target harga BRIS ya yang sudah kami ulas dalam video tadi, yaitu di kisaran 4.000 ya. Mungkin bisa dilihat di channel kami ya. Di sini. BRIS akankah naik ke 4.000 ya, ini kami ulas seminggu yang lalu. Kami ulas dengan asumsi bahwa BRIS effective merger ya. Berita-berita bahwa effective mergernya BRIS, dan memang sudah disampaikan dalam aksi korporasinya bahwa mergernya BRIS, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah ini efektif tanggal 1 Februari 2021. Jadi tinggal beberapa hari kembali ya. Jadi isu merger dan sentimen ini masih positif di BRIS ya. Jadi kami tetap rekomendasi buy untuk BRIS dengan target di kisaran 4.000 ya. Bahkan direncanakan BRI Syariah ini atau Bank Syariah Indonesia akan melakukan aksi lanjutan ya setelah merger ya. Jadi ini juga tentunya memperkuat kembali posisi BRIS ya sebagai bank syariah utama ya. Dengan red issue misalnya ya, dengan adanya penambahan modal dengan HMITD akan membawa modal yang lebih kuat dan besar ya di BRIS. Maka potensi BRIS ke 4.000 5.000 masih terbuka ya dengan adanya rencana red issue lanjutan ya setelah merger ini. Ya, dilihat dari teknikalnya ya, atau mungkin dari valuation-nya ya. Di dalam video kami tadi kami ulas ya, dengan kisaran antara nilai wajarnya waktu merger itu adalah sekitar 780-an ya. Kita bulatkan 800. Misalnya setelah merger ini tentunya ada penggabungan kekuatan sehingga nilai wajarnya BRIS harusnya bisa lebih tinggi ya, katakanlah sampai 1.000 ya. 1.000 nilai bukunya dari hasil pengembangan dan nanti laba ditahan dan sebagainya ya. Maka BRIS berpotensi ke kisaran 5.000, jadi masih potensi uptrend ya. Artinya BRIS masih punya potensi uptrend untuk melanjutkan kekuatan ya, peningkatan uptrend ini. Untuk monthly ini masih potensi uptrend ya, walaupun sudah mulai overbought ya. Tapi melihat aksi korporasi lanjutan, kemudian sebagai bank syariah yang cukup kuat ya, dan ya cukup besar di Indonesia ya, karena merger 3 bank tadi, tentunya ini masih potensi uptrend untuk Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini. Jadi kami rekomendasi masih buy untuk BRIS ya, dengan target antara 4.000 sampai 5.000 jangka menengah panjang ya.
Ya, itu untuk BRIS. Kemudian banyak pertanyaan terkait dengan BPKP ya, Bank Bukopin ini bukan bank syariah, tetapi saya bahas karena memang ada kasus hukum yang lagi menjerat dengan BPKP ya, Bank Bukopin ini. Coba kita lihat kasus hukumnya kasus apa ya. Memang sudah banyak diketahui bahwa Hakim kabulkan gugatan Bosowa soal Bukopin ya. OJK bakal ajukan banding ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa BPKP ini atau Bank Bukopin itu diakuisisi oleh Kukmin ya. Nah, di mana ketika proses akuisisi ini ada ya mungkin sedikit dispute ya antara Bosowa sebagai pengendali sebelumnya dengan bank pengendali yang mau masuk ya, ini tentunya ada masalah adanya regulasi atau adanya satu ketentuan dari OJK bahwa pengendali yang baru itu perlu dilakukan penilaian kepatutan ya, fit and proper ya. Ternyata OJK memberikan keputusan lewat Dewan Komisionernya bahwa Bosowa ini tidak lolos ya dalam penentuan dalam fit and proper tadi, sehingga akibatnya Bosowa kehilangan suaranya dalam RUPS tadi ya, RUPS Bank Bukopin ya. Dan Bosowa mengajukan gugatan kepada pengadilan ya, ke Petun, dan dimenangkan oleh Hakim Petun ya. Dan ini OJK mau banding. Artinya memang sentimennya negatif ya, karena adanya kasus hukum ini menjadikan ya nanti bagaimana status daripada Kukmin dan terkait juga dengan aksi korporasi yang sudah berjalan ya. Jadi dilihat dari teknikalnya ini mungkin perlu hati-hati ya teman-teman yang memegang Bank Bukopin. Karena di sini kelihatan ada MACD-nya sudah mengarah ke bawah, jadi akan cenderung untuk turun ya. Mungkin gara-gara kasus ini, jadi supportnya sebenarnya di 620-an ya. Jadi sekarang sudah di supportnya ya. Jadi kalau hari ini atau mungkin minggu-minggu ke depan masih tren turun, ya artinya ini kami sarankan ya mungkin bagi yang masih punya ya cukup berat ini, karena kasus hukum ini cenderung untuk menekan harga Bank Bukopin ya. Sedangkan kalau yang belum punya artinya ini belum ada sinyal untuk buy, karena sepanjang masih ada kasus hukumnya masih dimenangkan atau katakanlah masih pihak Bukopinnya masih kalah ya. Dan tentunya ini untuk daily-nya sudah mengarah ke bawah, artinya akan cenderung untuk turun ya. Jadi ini kita hindari dulu untuk Bank Bukopin, dan memang bukan bank syariah ya, kami tidak menyarankan beli Bank Bukopin, bukan bank syariah, dan ada kasus hukum daripada OJK dan Bosowa tadi ya. Jadi disclaimer ya, semua keputusan investasi adalah keputusan daripada investor ya, kami hanya memberikan analisis hukum dan teknikal dan fundamental ya. Ya, jadi Bukopin kita wait and see dulu dan cenderung untuk turun ya, jadi belum disarankan untuk membeli ya. Kemudian satu lagi yaitu Bank Agro ya, ini sebenarnya ya ini coba kita lihat Agro juga sudah kelihatan Agro saya bahas karena Agro ini sebenarnya bukan bank syariah tapi ngikuti pergerakannya BRIS ya, makanya ini agak aneh ya sebenarnya isunya apa ya. Agro ini kalau BRI syariah BRIS naik ikut naik ya, kalau BRIS turun ikut turun, ini ya aneh gitu kan, padahal fundamentalnya tidak ada. Artinya isu di balik kenaikan dan penurunan itu apa tuh belum jelas ya. Kalaupun ada isu bahwa ada merger untuk mikro yaitu PNM dan Pegadaian ya, dan BRI Agro ya, walaupun anaknya perusahaan BRI induknya ya. Ya ini masih belum jelas ya apakah penggabungan antara
PNM dan Pegadaian, dan kalau misalnya digabung dengan BRI-nya atau dengan agronya, ini belum ada kejelasan daripada Kementerian BUMN terkait dengan merger penggabungan untuk pembiayaan UKM ini ya. Jadi tentunya ini masih beresiko. Saya lihat kalau dilihat dari teknikalnya juga cenderung untuk turun ya ini. Untuk daily-nya MACD mengarah ke bawah dan cenderung untuk turun, dan sekarang support di berapa? 1100 ya, 1200-an ya. Kalau 1170 ini tembus ke bawah ya artinya mengarah ke bawah. Ini hati-hati untuk pemegang saham Bank Agro ya. Karena sebenarnya fundamentalnya agro sudah terlalu tinggi sekali ya. Artinya agro sudah terlalu tinggi dengan posisi sekarang book value-nya 199 untuk September ya. Pakai laporan keuangan September, di mana sekarang PBV-nya 6 kali ya. Ini karena ngikuti tadi BRIS ya. Kalau BRIS wajar karena memang ada sentimen positif dari merger ya, 6,4 kali PBV-nya. Tapi agro ngapain ikut-ikutan gitu kan? Ya ini saya nggak tahu nih kenaikan ini yang dinamakan ya semacam pom-pom ya. Artinya hati-hati untuk teman-teman investor pemula terutama ya. Kalau memang belum ada kejelasan mengenai merger Pegadaian, kemudian PNM dan agro misalnya, isunya begitu kan. Cuma masalahnya belum ada kejelasan dan saham agro sudah terlalu tinggi ya kenaikannya. Jadi kalau saya cenderung pilih BRIS-nya yang sudah jelas ya, dan ada potensi up terus ke 4.000 sampai 5.000. Sedangkan agro ini masih beresiko karena pertama fundamentalnya sudah terlalu tinggi ya valuasinya ya. Yang kedua ya belum ada kejelasan mengenai merger antara PNM, kemudian Pegadaian dan agro. Kalau misalnya nanti sudah jelas ya barangkali ini oke lah gitu ya. Tetapi saat ini posisinya masih ya spekulatif ya. Jadi cenderung untuk over value menurut saya, pendapat saya ya, disclaimer ya. Ini semua keputusan tergantung daripada investor sendiri ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, kami rekomendasi tetap BRI Syariah ya sebagai bank syariah utama di Indonesia. Kemudian untuk BPKP ini beresiko hukum ya terkait gugatan tadi OJK dan BOSOA. Kemudian untuk agro ini saya cenderung beresiko tinggi ya karena valuasinya sudah terlalu tinggi dan belum ada kejelasan tentang apakah mau di-merger dengan PNM dan Pegadaian ya. Mungkin itu perlu berhati-hati. Demikian Sobat Saham Syariah, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.